Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan general love reading ya, dengan tema pembacaan perasaan dia saat ini terhadap kamu untuk seseorang yang sudah meninggalkan kamu, siapapun dia yang di sini sudah meninggalkan kamu. Di sini kita akan coba cari tahu ya apa yang dia rasakan saat ini. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate ya 100%. Untuk semua, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini juga energi bisa vice versa ya. Aku juga di sini sudah menshuffle beberapa kartu tarot ya untuk lebih menghemat waktu ya. Di sini kita langsung mulai pada pembacaan saja. Beberapa dari kamu mungkin di sini dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada juga di sini Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Taurus, Virgo, Capricorn juga ada. Yang paling kuat energinya di sini ada Sagittarius, ada Leo, ada Libra, ada Aquarius ya. Namun karena semua zodiak ada, jadi kamu hanya tinggal menyesuaikan saja dengan zodiak mana kamu berdealing. Yang aku lihat di sini perasaan dia terhadap kamu saat ini untuk seseorang yang sudah meninggalkan kamu ya. Dia yang telah pergi. Aku ngeliat saat ini dia berusaha banget untuk menjalani kehidupan dia dengan stabil ya. Dia berusaha banget untuk benar-benar menstabilkan energi dia ya. Berusaha untuk tetap balance, walaupun aku ngerasa dia tuh seperti kehilangan keseimbangan ketika dia tidak bersama kamu atau ketika dia harus menjalani hidupnya tanpa kamu gitu loh. Sebenarnya kayak ada yang kurang ya, ada yang kurang, kekurangan yang dia rasakan dalam hidupnya ketika dia tidak bersama kamu. Dan aku ngeliat di sini dia berusaha untuk tetap menyeimbangkan, walaupun memang dia merasa tidak seimbang tanpa kamu. Karena di sini dia dia di sini kayak berusaha banget untuk menyikapi kondisi dia itu sebijaksana mungkin gitulah ya. Dia nggak mau terlalu terlarut pada pada keadaan mungkin dimana kalian sudah tidak bersama ya. Beberapa dari orang yang dealing dengan kamu ini masih benar-benar belum bisa berhenti memikirkan kamu, tapi dia nggak mau terlalu terlarut dalam keadaan yang seperti itu. Jadi dia berusaha untuk tetap tenang ya, menenangkan hati dan pikiran dia. Di sini juga dia berusaha untuk tetap keep calm gitu ya, tetap terlihat biasa saja ya, seperti itu. Karena sebenarnya banget di sini dia masih mencintai kamu loh, dia masih membutuhkan kamu ya. Dia merasa bersama kamu itu bisa mendapatkan hubungan yang stabil, dia merasa seimbang entah secara emosional ataupun secara material gitu ya. Ketika bersama dengan kamu, ketika menjalin hubungan dengan kamu, dia merasa balance aja gitu, semua terkendali, semua aman, semua baik ketika dia bersama kamu. Tapi berbanding terbalik ketika saat ini dia tidak bersama kamu gitu ya. Aku lihat seperti itu. Aku ngelihat di sini juga dia sebenarnya ingin banget ya untuk bisa untuk bisa kembali sama kamu tuh, ingin banget gitu, ingin banget untuk bisa mengulang koneksi di antara kalian, ingin sekali bisa memutar waktu gitu ya, bisa kembali menjalin hubungan sama kamu gitu. Cuman kayaknya di sini dia nggak memaksakan hal itu terjadi ya. Kayaknya dia lebih berserah diri ke Tuhan aja, lebih percaya sama takdir Tuhan ya. Apapun yang terjadi dengan kalian ya, dengan hubungan kalian itu memang sudah takdir gitu ya. Dia percaya bahwa takdir Tuhan itu yang terbaik ya, dan apapun yang saat ini terjadi itu yang memang seharusnya terjadi gitu loh ya. Yang aku lihat di sini seperti itu. Dia nggak terlalu memaksakan kehendaknya ingin kembali sama kamu, tapi aku ngelihat ada gitu ya, ada di dalam hatinya keinginan untuk bisa kembali
cuman dia kayak lebih berserah diri ke Tuhan aja ya. Dan aku ngeliat di sini ada kebingungan gitu ya, ada situasi dimana dia itu merasa benar-benar bingung ya, atau mungkin di sini dia dihadapkan pada beberapa pilihan ya. Aku ngeliat di sini mungkin dia punya opsi yang lain ya, dia punya pilihan lain selain kamu, atau prioritas lain selain kamu yang membuat dia itu bingung di sini, yang membuat dia tuh kayak nggak tahu harus menentukan pilihan yang mana gitu ya, harus memprioritaskan yang mana, harus mengambil keputusan apa. Dia bingung di sini ya, dilema gitu, bimbang ya. Itu yang aku lihat di sini sih, karena mungkin bagi dia antara kamu dengan opsi dia yang lain atau dengan prioritas dia yang lain itu sama pentingnya gitu lah di sini ya, sama pentingnya, jadi kayak berat aja untuk dia memilih gitu ya, salah satu di antaranya ya. Di sini mungkin dia punya opsi lain, entah di sini dia punya orang lain selain kamu gitu ya, atau mungkin di sini ya mungkin prioritas dia adalah keluarganya, orang tua, saudara, dan lain sebagainya, atau mungkin prioritas dia yang lain itu adalah pekerjaannya, teman-temannya, dan lain sebagainya. Intinya aku ngelihat di sini dia memiliki opsi lain selain kamu yang bikin dia bingung ya. Oke, untuk menentukan pilihan gitu loh, jadi dia stuck aja gitu ya. Walaupun aku ngerasa sebenarnya ini jelas sekali ya bahwa dia masih mencintai kamu atau dia masih sayang banget sama kamu di sini. Itu yang dia rasakan saat ini. Walaupun dia udah meninggalkan kamu, walaupun dia sudah pergi dari kamu, tapi perasaan itu masih ada gitu ya. Aku ngelihat juga kamu itu masih sulit tergantikan gitu, di dalam hatinya itu masih sulit. Dia masih menganggap bahwa ya kamu adalah orang yang paling bisa gitu ya membuat dia nyaman, membuat dia tenang, membuat dia bahagia gitu ya. Dan dia belum menemukan itu di orang lain gitu loh. Jadi kayak kamu masih menjadi pemenang di hatinya gitu ya. Ya aku lihat dia belum beralih, aku lihat di sini. Oke, bahkan kayak dia merasa bahwa dia bahagia banget, hatinya berbunga-bunga banget ketika dia bersama dengan kamu gitu loh, yang aku lihat di sini. Dan besar juga di sini harapan dia untuk bisa bersama kamu lagi ya. Dia di sini aku ngelihat kayak memohon sama semesta ya, dia memohon sama Tuhan, memanjatkan harapan, memanjatkan doa-doa untuk bisa kembali sama kamu. Aku lihat di sini ya, untuk bisa bersatu lagi sama kamu gitu loh. Jadi harapannya tuh di sini masih besar walaupun dia sudah meninggalkan kamu gitu loh. Tapi sebenarnya ya raganya aja yang pergi ya, rasanya tidak, perasaannya masih sama ya. Bahkan di sini masih besar banget loh ya harapan dia untuk bisa kembali bersama kamu, bersatu lagi sama kamu. Cuman di sini kayak dia lebih bermain logika aja sekarang. Kayaknya dia nggak mau terlalu memaksakan seperti yang aku katakan tadi ya. Apalagi kalau misalnya di sini dia pernah berbuat salah sama kamu, dia berpikir dengan logika, apakah mungkin kamu mau gitu ya kembali lagi sama dia seperti itu setelah apapun yang terjadi di antara kalian gitu ya, setelah apapun kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu gitu. Jadi dia di sini lebih menggunakan logika juga, lebih banyak mempertimbangkan dengan logikanya juga, yang aku lihat di sini seperti itu. Walaupun di sini dia masih mengharapkan kamu, aku lihat dia masih sayang banget di sini ya, dia masih cinta di sini ya. Cuman dia lebih memilih untuk diam gitu loh. Oke. Aku ngeliat juga di sini dia masih menunggu kamu sih ya, dia masih menunggu kamu, masih menanti kamu, karena perasaannya tuh masih besar banget. Aku lihat masih passion banget sama kamu, masih ya kalau dibilang masih sayang banget lah ya. Aku lihat di sini kamu tuh masih bertahta di hatinya dia seperti yang aku katakan tadi gitu. Belum ada yang bisa menggantikan kamu ya.
belum ada yang bisa bikin dia nyaman, senyaman sama kamu, belum bisa ada yang membuat dia bahagia sebahagianya dia sama kamu gitu loh. Intinya dia berpikir cuma kamu gitu loh ya saat ini. Itu yang bikin dia tuh jadi sulit untuk menemukan pengganti kamu gitu, karena dia berpikirnya cuma kamu, cuma kamu, cuma kamu. Jadi dia nggak bisa menemukan apa yang dia temukan di diri kamu, di orang lain gitu loh. Kenyamanan, kebahagiaan gitu, kedamaian gitu ya. Oke, dan aku ngeliat di sini dia masih sering banget ya kepikiran sama kamu. Banyak banget hal yang membebani pikiran dia, apalagi kalau menjelang malam tuh overthinkingnya tuh muncul di sini ya. Oke, ada beberapa hal yang menjadi beban pikiran dia yang bikin dia tuh jadi gelisah ya. Pokoknya ketika kepikiran kamu nih, dia merasa gelisah, khawatir, cemas gitu ya. Intinya ada ketidaktenangan yang dia rasakan ya ketika dia terpikirkan tentang kamu di sini aku lihat. Oke. Atau mungkin di sini dia ada perasaan bersalah gitu ya. Mungkin di sini dia pernah melakukan kesalahan yang fatal sama kamu dan saat ini dia menyesalinya, atau terus memikirkan kesalahan-kesalahan dia terhadap kamu yang benar-benar mengganggu pikiran dia gitu loh, yang aku lihat di sini. Yang bikin dia mumet, yang bikin dia pusing. Sampai-sampai di sini aku ngelihat beberapa orang yang di lingkungan kamu ini sulit untuk istirahat, sulit untuk tidur, banyak begadang karena kepikiran banget sama kamu, kepikiran banget sama mungkin kesalahan-kesalahan dia sama kamu gitu ya. Dan aku ngeliat di sini memang jelas ya bahwa dia masih sayang banget sama kamu, dia masih cinta banget sama kamu. Bahkan saat ini dia kangen banget sama kamu ya. Cuman di sini dia lebih memendam perasaannya, lebih memilih untuk bungkam, tidak menunjukkan apa yang dia rasakan. Dia berusaha untuk berusaha untuk terlihat baik-baik aja di depan semua orang. Padahal di sini sebenarnya dia sedih, dia berantakan loh. Ya. Dan ada juga keinginan di sini dia untuk datang ke kamu, untuk kembali ke kamu, di sini ada. Ya, cuman dia bingung ya, seperti yang aku katakan tadi, ada kebingungan gitu ya yang dia rasakan di sini. Ada situasi yang membuat dia bingung. Itu yang aku lihat di sini. Ya mungkin seperti aku katakan tadi, ada opsional lain di sini yang bikin dia jadi bingung ya, mau kembali ke kamu atau tidak, mau datang lagi ke kamu atau tidak gitu ya. Itu yang aku lihat sih. Tapi ini jelas sih kayaknya dia ingin banget datang ke kamu ya. Ini jelas banget sih dia, karena sejauh apapun dia pergi meninggalkan kamu ya, sejauh apapun dia lari dari kamu tuh sebenarnya sulit banget untuk bisa membuang perasaannya ke kamu ya. Kamu tuh selalu hadir di benak dia gitu loh. Jadi itu tuh cukup menguras emosional dia, menguras pikiran dia gitu loh. Oke, dia tidak bisa mengalihkan pikiran dia dari kamu ya. Dan di sini dia masih stay untuk kamu. Aku ngeliat dia masih terus memperhatikan kamu dari kejauhan. Dia masih terus mengawasi kamu, memantau kamu. Walaupun di sini aku ngeliat dia nggak bertindak gitu lah, dia nggak ada tindakan apapun, dia nggak menghubungi kamu, tidak menemui kamu gitu ya. Tapi sebenarnya di sini dia masih care sama kamu, atau masih peduli. Dia masih melihat kamu dari jauh gitu loh. Dia belum beralih gitu loh ya dari kamu. Bahkan di sini dia masih mengharapkan kamu banget loh, aku lihat ya. Dia masih berharap semesta bisa mempersatukan kalian lagi. Dia menunggu kamu juga dalam waktu yang cukup lama. Aku lihat di sini menantikan kamu terus gitu, nungguin kamu terus ya. Belum beranjak ini ya, aku lihat dia masih fokus. Dan aku ngeliat di sini dia sebenarnya ingin datang. Mungkin dia ingin minta maaf sama kamu, atau bahkan di sini dia ingin menawarkan kembali gitu ya hubungan sama kamu. Dia ingin memperbaiki semuanya dari awal lagi gitu ya. Dia ingin memulai awal baru sama kamu ya. Itu yang aku lihat. Kamu dealing dengan seseorang yang memang sudah berakhir hubungannya dengan kamu di sini.
ya. Mungkin di sini dia ingin merebuilding ya, merebuilding lagi hubungan kalian yang sudah hancur ya. Entah di sini kalian berakhir karena adanya pengkhianatan, atau misalnya di sini ada gangguan pihak ketiga ya, mungkin entah ada ikut campur keluarga dalam hubungan kalian, atau teman gitu ya, rekan atau saudaranya dia dan lain sebagainya ya. Intinya ada kehancuran yang terjadi, tapi di sini ada keinginan dia untuk memperbaiki, membangun ulang kembali hubungan yang sudah hancur tuh ada, memulai dari awal lagi di sini ya. Karena di sini sebenarnya mungkin dia merasa ada yang belum selesai di antara kalian, entah di sini ada unfinished business, atau hubungan kalian masih menggantung, atau dia merasa di dalam hubungan ini tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian gitu ya. Atau di sini memang dia hanya stuck aja ya, dia stuck masih nungguin kamu, masih mengharapkan kamu, perasaannya belum kemana-mana, perasaannya masih menggantung di kamu ini. Tuh dia merasa sedih banget saat ini ya, sedih, kecewa, terluka ya, kecewa sama diri dia sendiri juga di sini ya, menyesal. Seperti yang aku katakan tadi, dia menyesal ya. Kalau memang di sini dia pernah melakukan kesalahan, dia sedang menyesalinya saat ini, meratapinya ketika dia sudah kehilangan kamu ya. Dia merasa benar-benar hancur ketika kehilangan kamu, sedih gitu ya, aku lihat kayak nggak bisa menerima realita gitu. Padahal sebenarnya dia yang mungkin meninggalkan kamu, tapi saat ini dia yang merasa kehilangan kamu gitulah di sini. Itulah yang dinamakan penyesalan ya. Dan kayaknya saat ini kayak dia benar-benar terfokus banget pada kesedihan dia gitu ya. Oke. Pada kekecewaannya, pada rasa kehilangannya, rasa sakit yang dia rasakan di sini. Dan aku ngelihat di sini kayak dia ingin banget datang ya, mungkin hanya untuk sekedar minta maaf, atau di sini seperti yang aku katakan tadi, menawarkan hubungan lagi ke kamu ya, menawarkan komitmen lagi ke kamu ya, ingin mengajak kamu rekonsiliasi. Mungkin di sini ada seperti itu ya, gejolak batin yang dia rasakan, dan dia bingung harus bagaimana gitu loh. Sebenarnya di sini dia bahagia bersama kamu, sebenarnya di sini dia ingin berkomitmen sama kamu gitu loh. Tapi ada kondisi dimana apa ya, aku ngeliat kondisi kalian ini toksik banget ya. Aku ngeliat di sini mungkin ada konflik yang terjadi nih di antara kamu sama dia, dan mungkin konflik ini melibatkan banyak orang ya, banyak orang yang ikut campur di dalam hubungan kalian ini, entah keluarga, entah teman, saudara, rekan kerja dan lain sebagainya, yang membuat hubungan kalian jadi nggak seimbang ya, yang membuat hubungan kalian jadi apa ya, jadi runyam gitu ya. Oke, aku ngeliat di sini ada third party, jelas ada keterlibatan pihak ketiga ya. Entah di sini ada yang mengintervensi hubungan kalian ya. Oke. Ada pihak-pihak lain yang mencoba masuk ikut campur di dalam hubungan kalian. Itu yang aku lihat di sini. Itu yang bikin kamu sama dia jadi konflik di sini, yang bikin hubungannya jadi toksik, melelahkan, rumit gitu ya, bikin capek gitu loh. Itu yang aku lihat di sini sih. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan ya. Semoga bisa resonate. Namun jika tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan, karena ini general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye.